Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mata kuliah etika bisnis. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pertemuan ini saya mau gitu ya, review ulang sebetulnya apa yang kemudian menjadi, kerangka utama yang kemudian membantu kita dalam melakukan analisis atau pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, untuk mengetahui karena kita ada 2 kata nih, ya, ada 2 kata, ada etika dan ada bisnis. Bisnis mungkin, Anda bisa, pertimbangkan sendiri, tapi kita juga harus memahami etika itu apa gitu ya. Nah, ini kebetulan karena saya mengambil dari buku, Dosta, dia mengatakan, "Yuk kita lihat etika berdasarkan deskripsi yang ada di, eee, kamus," gitu. Ternyata ada 4 hal yang bisa kita pertimbangkan atau yang bisa terlintas ketika kita menyebutkan kata etika. Itu mengatakan tentang disiplin ilmu yang berkaitan mengenai baik dan buruknya, tugas moral dan juga kewajiban gitu ya, ada obligation. Ada juga merepresentasikan, eee, suatu kumpulan, set gitu ya, tugas moral dan juga nilai. Tapi ini juga merupakan menjadi sebuah teori atau sistem terkait mengenai, nilai-nilai moral. Dan kemudian terakhir adalah ini adalah etika itu adalah suatu prinsip yang kemudian membentuk dan mendorong bagaimana seorang individu atau kelompok, berlaku gitu. Apa yang dipelajari etika? Yang dipelajari etika itu adalah aksinya, prakteknya, dan juga sistem yang mengatakan apakah hal tersebut adalah moral atau immoral, gitu loh. Dia berdasarkan, eee, hal-hal yang dipelajari, examination gitu ya. Kemudian dari hasil, eee, penelitian tersebut gitu ya atau pemerhatian tersebut terhadap hal-hal tersebut, dievaluasi. Mana yang kemudian masih harus dipertahankan dan juga mana yang, nggak usah lagi deh gitu. Ini adalah tantangan ini seperti handshake sekarang kan, salaman. Apakah kita perlu mempertahankan salaman atau enggak? Sampai pada akhirnya bagaimana bentuk penghormatan kita ketika kita mau menyapa orang yang lebih tua. Nah, apakah kemudian eee, COVID-19 ini mampu menggeser nilai etika kita terhadap penghargaan, mmm, kepada orang yang lebih tua atau orang yang patutnya kita hargai gitu ya. Apakah itu mampu menggeser gitu suatu aksi kita, handshake atau praktek kita terhadap, penghargaan kepada orang yang lebih tua. Dan bagi saya itu, ya tantangan ketika masyarakat harus mengartikulasikan itu. Oke, sebagai mahasiswa bisnis gitu, kita juga harus tahu, oh kenapa sih kita harus belajar etika bisnis gitu kan. Jangan dianggap sebagai suatu mata perkuliahan yang sudahlah, mari kita lewati ini gitu. Namun banyak hal yang bisa dipahami gitu, bahwa ini mampu membantu orang untuk menganalisis ketika berhadapan dengan isu-isu yang kompleks gitu ya. Atau bagaimana beradaptasi terhadap kepercayaan yang sudah berjalan dari tahun ke tahun. Misalnya kompleksitasnya masyarakat Lampung gitu. Bagaimana ada masalah-masalah yang kemudian kok tidak bisa terselesaikan. Ternyata dalam penyelesaian masalah tersebut yang ditemui harus pemuka adat gitu, atau orang yang dituakan di masyarakat tersebut. Karena misalnya dalam dalam daerah tersebut, budaya patron atau yang
menuakan orang itu masih sangat terjadi. Kemudian memberikan insight. Insight itu pandangan gitu ya. Bagaimana sebetulnya, mmm, sebuah aksi itu tampaknya harus dilakukan. Dan juga memberikan gambaran bagaimana sebaiknya, penyelesaian masalah ini dilakukan, gitu ya. Kemudian meningkatkan etik dimensi etika terhadap, perilaku mahasiswa dengan mempelajari bagaimana aksi-aksi dan juga praktek yang benar. Yang terakhir yang sangat sederhana untuk mengerti, untuk memahami. Nah, ini adalah hal yang paling krusial gitu ya. Dan kemudian kami sebagai institusi harus mengecek apakah Anda, benar paham atau tidak. Nah, ini tesnya melalui ujian gitu. Hal yang menarik sebetulnya pada saat ini kita sedang menghadapi PPKM gitu ya, pembatasan, kegiatan-kegiatan gitu. Tantangannya apakah kemudian ini akan mempengaruhi, jumlah profit yang masuk ke dalam suatu perusahaan? Bagaimana ini secara etika harusnya diselesaikan? Apakah bukan hanya, pemilik usaha yang harusnya memahami kondisi, tapi juga karyawan, harus juga memahami bahwa, wah kayaknya bos kita juga kembang kepis bayar bayar, gaji-gaji kita bulan ini gitu. Nah ini, mana yang baik gitu. Nah mana yang baik itu yang kemudian, harus dilandasi bukan, dalam kelas ini mana yang baik itu ada, teori-teorinya. Seperti juga yang kita pahami atau setidaknya dari diskusi-diskusi yang ada yang coba diarahkan. Kenapa sih sebetulnya suatu entitas bisnis harus melaksanakan etika yang baik gitu. Nah, ternyata perilaku yang etis ini dia dapat dilihat menjadi hal-hal itu 4 kali lipat gitu ya. Saya mencoba mencari tahu ini terjemahan suaranya fourfold kata dia. Fourfold ini apakah 4 bagian atau 4 kali lipat gitu. Ini sepertinya ini 4 kali lipat. Pada sebelah kiri saya menunjukkan, upaya McDonald dan juga Starbucks untuk menghilangkan sedotan gitu ya. Dia berharap itu akan memberikan jangka panjang bagi perusahaannya, gitu kan. Juga memberikan bagaimana nilai-nilai integritas dan kepuasan itu bagi manajemen. Kemudian hal itu juga membangun kejujuran dan loyalitas dari karyawan serta, membangun kepercayaan dan kepuasan dari pelanggan. Nah, ini bisa dilihat ya, bagaimana kemudian ada, mmm, bagian internal dan juga ada orang-orang yang terdampak gitu, bukan terdampak, pada praktikalnya memang secara bisnis itu, eee, interaksi manajemen gitu ya, ada karyawan dan juga, pada perusahaan secara umum dan ini hubungannya kaitannya sama pelanggan gitu. Karena pelanggan itu ya customer kita gitu, dari mana yang memberikan profit masuk ke dalam perusahaan kita. Ya, penekanan kembali, etika ini melibatkan analisis dan evaluasi terhadap kepercayaan moral. Yang dulunya baik, belum tentu sekarang, mmm, baik gitu. Jadi waktu many years ago ya, ruangan restoran harus ber-AC. Kalau nggak ber-AC nggak ada yang mau datang. Bukan nggak ada yang mau datang ya, tapi dalam artian, "Ah ngapain ke sana, kita lebih baik datang ke tempat yang lebih murah saja mungkin." Tapi kemudian
seiring isu yang berjalan, isu lingkungan itu menjadi isu yang krusial tuh. Jadi, tempat-tempat gerai, makanan cepat gitu ya, fast food restaurant itu menyediakan atau ya benar, menyediakan ruangan yang air conditioning, AC-nya dikit sekali. Malahan lebih banyak ruang-ruang yang terbuka, open air gitu, open air space. Kenapa? Alasan dia bukan hemat listrik ternyata. Sorry, bukannya nggak mampu berinvestasi, dia dengan dia menyatakan bahwa, "Oh, saya menunjukkan bahwa saya memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Saya harus hemat energi," kata dia. Yang artinya saya harus memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa? Angin sepoi-sepoi gitu, atau a fresh air. Karena dalam ruangan ber-AC misalnya tidak baik untuk kesehatan dan seterusnya, terserah saja. Nah, tapi ini menjadi pilihan yang terjadi mungkin di awal 2000-an gitu ya, 2010-an gitu. Itu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu. Oke, kita harus ini gitu. Ada awareness terhadap isu lingkungan. Nah, itu etika lingkungan urusannya. Seperti yang mungkin kaitannya ketika di mata kuliah kita yang di semester 1 pendidikan etika. Kita membicarakan tentang etika lingkungan. Nah, apakah kemudian etika lingkungan tersebut juga terejawantahkan dalam orang melakukan bisnis gitu, dalam etika bisnis khususnya di mata kuliah ini. Ini adalah pertanyaan mendasar yang harusnya kita ingat gitu ketika kita melakukan keputusan. Seperti yang tadi di depan bahwa ini adalah em, set of value gitu ya, yang kemudian could help in an individual or a group to have how to govern gitu. Apakah aksi ini baik untuk saya? Apakah aksi ini baik atau jahat untuk masyarakat? Apakah aksi ini adalah hal yang adil, fair atau just gitu? Fair sama just dua-duanya sebetulnya em, apa kalau diartikan sama kata dalam bahasa Indonesia itu adalah adil. Gitu. Tapi just itu merepresentasikan bagaimana sesuai kebutuhan mungkin ya. Bagaimana apakah aksi ini juga kemudian melanggar hak-hak orang lain. Nah, apakah kemudian saya memiliki komitmen yang berimplikasi atau secara eksplisit memang suatu komitmen yang harus saya jalankan. Ini juga mungkin seperti bahasan di dalam kelas gitu ya. Ketika kita mau membahas mengenai pemecatan karyawan. Pemecatan karyawannya itu kita bilang pemecatan karyawan adalah hal yang buruk gitu. Nah, maka makin ke sini gitu ya, analisis yang makin harus kita bangun adalah konteksnya apa gitu. Apakah sang karyawan dipecat karena eh, kesemena-menaan dari pemilik usaha atau dari manajemen atau memang ada nilai-nilai yang juga dilanggar oleh si karyawan ini. Ini juga menjadi suatu analisis gitu. Perspektif mana yang mau kita menangkan? Yang artinya kita harus memahami konteks studi kasus tersebut atau konteks-konteks yang berkaitan pada aksi-aksi dan juga perilaku yang terjadi. Nah, ini ada teori-teori etika. Nah, teori etika ini tetap kita harus kita pertimbangkan. Dan ada teori etika yang secara yang seiring sorry, yang sudah dibahas oleh filsuf-filsuf Yunani dan juga Latin gitu ya. Tapi seiring waktu berjalan juga banyak sekali ejawantah teori etika.
Saya lihat, wah ternyata banyak sekali dan saya rasa, mungkin kita bisa memfokuskan pada 4 teori ini gitu ya. Namun silakan saja jika teman-teman merasa, "Oh ini kurang," gitu ya. Ada utilitarian, ada deontologis, ada egois, dan juga ada virtue ethics. Banyak lagi, bisa dicek di buku normatif teori ya. Nah, utilitarian ini, uh, the reason that justify an action is that the action brings about more goods than harm. Kemudian ada di deontologis, bagaimana the end does not justify the means. Nah, egois juga terjadi ternyata. Jadi ya, teori etika itu tidak cuma ngomongin what is good for the society, ternyata what is good for me juga dibahas sama dia. Ini egoistis, orang-orang egois gitu ya. Eee, Secara individual, ternyata saya lihat, oh ya oke, mungkin dalam konteks ini adalah egois ini bukan menyatakan hanya, eee, individu dalam hubungan, pertemanan atau misalnya hubungan antar manusia yang casual, tapi juga dalam hubungan bisnis, dia juga ngomongin egois berarti, oh dia mencari kepentingan, atau keuntungan bagi dirinya sendiri yang paling maksimal buat dirinya yang mana gitu. Jadi dia mencari jalan amannya kayak gini ya ternyata. Atau yang seperti Plato dan Aristotle juga bahas bahwa ini tentang virtue ethics, bagaimana kemudian dalam pencapaian hal yang terbaik itu ada berada dalam kompetensi yang dimiliki si personal, gitu. Jadi, mmm, kita nggak ngomongin totalitarian, kita nggak ngomongin deontologis, kita ngomongin virtue ethics. Nah ini adalah bagaimana kemudian, pembedaan antara utilitarian sama, egois gitu bedanya. Ada aksi gitu ya. Mana nih? Oh ini aksi, ada aksi dan kemudian dari aksi tersebut menghasilkan konsekuensi, tujuan, kepentingan, keuntungan tadi. Nah konsekuensi ini ya, kalau misalnya konsekuensi atau keuntungan atau benefit itu hanya digunakan atau ini hanya untuk diri sendiri, maka ini egois. Tapi kalau misalnya aksi yang dia lakukan untuk kepentingan yang lebih banyak, dia ngomongnya utilitarian. Ini menghalalkan segala cara bukan utilitarian. Atau deontologis yang menghalalkan segala cara. The end does not justify the means. Maka the end and means are the same gitu lah misalnya. Nah kalau bagi deontologis, bahkan untuk mencapai hal yang baik, kita harus menjadi orang yang baik gitu. Jangan setengah-setengah nih. Gitulah kurang lebih. Nah makanya ketika kita melakukan pertimbangan, yang tadi kan analyze to help us determine complex issue dan juga bagaimana problem is solved. Bagaimana kita mencoba untuk nilai-nilai. Kita mempelajari etika bisnis ini adalah mencari nih alternatif penyelesaian masalah itu ada di mana. Saya rasa demikian tambahan dari saya. Tapi mohon diingat ada beberapa studi kasus yang juga patut Anda sekalian pertimbangkan. Dan hal ini, bagaimana pemahaman kita terhadap, eee, teori-teori etika tadi, itu harus mampu dibangun berdasarkan hal-hal yang terjadi pada bisnis. Terkait misalnya pemecatan, bagaimana kemudian apakah kita akan menerima, kaum disabilitas, apakah kemudian gender menjadi penting atau tidak dalam kita menjalankan perusahaan itu ya, orientasi seksual apakah kemudian menjadi penilaian, apakah itu hal yang tepat atau tidak, gitu kan. Kemudian bagaimana kita mampu misalnya bagaimana caranya membangun komunikasi yang baik dalam, eee, menjalankan aktivitas bisnis gitu. Misalnya karena kita mau hasilnya baik dan kemudian kita bukan menganggap sorry,
kita juga berharap interaksi yang kita lakukan itu adalah interaksi yang baik, maka ketika kita punya kolega yang misalnya bahasa Lampung, yang latar belakangnya adalah budaya Lampung, kita gunakan misalnya, "Apa kabar?" Gitu misalnya. Oh ternyata kita menggunakan bahasa Lampung, ketemu orang Jawa ngomong Jawa, ketemu orang, Sunda ngomong Sunda, ketemu orang Betawi juga ngomong yang lebih, casual gitu. Jadi, mmm, etika bisnis juga ngomongin walaupun dia ngomongin set of value, nah latar belakang budaya juga, pasti mempengaruhi atau, berkontribusi pada bagaimana seseorang individu itu berlaku. Memang terlalu kecil kalau kita mengatakan tentang perkara bagaimana individu saja. Tapi ketika individu-individu itu berkumpul kan dia making a group gitu ya. Dalam bisnis, individu-individu ini berkumpul dan dia berkumpul dalam perusahaan gitu. Jadi ya we have set of value. Makanya perusahaan juga perlu untuk membangun nilai budayanya perusahaan untuk membangun common value. Gitu. Value yang bisa berlaku untuk semua. Begitu. Jadi, mmm, secara umum kita membahas memang etika bisnis dan kita menggunakan teori etika sebagai landasan kita menganalisis. Namun di sisi lain, ini juga mampu memberikan enrichment, pengayaan ketika kita akan membahas, budaya perusahaan, misalnya pengambilan keputusan, pertimbangan resiko gitu ya, kalau kita nanti akan membahas manajemen resiko gitu misalnya. Dan bagaimana kemudian seorang akuntan harusnya berlaku atau, jadi apakah dia akan melakukan penggelapan, atau dia akan melakukan, hal-hal yang sangat jujur gitu sehingga dia tidak akan nilep uang, dia tidak akan, membohongi pemegang saham bahwa keuntungan yang diperoleh seberapa banyak dan seterusnya. Saya rasa, eee, mata kuliah ini bisa menjadi, tambahan wawasan bagi teman-teman yang kemudian akan menjalankan bisnis di masa yang akan datang dan juga memahami bagaimana, kontekstual secara kualitatif yang ada dalam lingkungan bisnis. Saya tutup, saya ucapkan terima kasih, dan juga, sehat selalu, jangan lupa untuk prokes, protokol kesehatan tetap dijalankan dan juga menjaga kesehatan. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.